Nah, kali ini saya akan memulai dengan sebuah buku dari Malcolm Gladwell, judulnya David and Goliath, ketika si lemah menang melawan raksasa. Pengantar, Goliath. Apakah aku ini anjing? Sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat. Di tengah-tengah Palestina kuno, ada daerah yang bernama Shephelah, serangkaian bukit dan lembah yang menghubungkan pegunungan Yudea di sebelah timur dengan dataran pesisir Laut Tengah yang luas dan rata. Daerah itu sungguh indah, dengan kebun-kebun anggur, ladang-ladang gandum, serta hutan-hutan ara dan terbantin. Daerah itu juga sangat penting secara strategis. Selama berabad-abad, banyak pertempuran telah terjadi untuk menguasai Shephelah, karena lembah-lembahnya yang membuka di dataran pesisir Laut Tengah memberi jalan bagi penduduk pesisir untuk mencapai kota-kota Hebron, Bethlehem, dan Yerusalem di dataran tinggi Yudea. Lembah yang paling penting adalah Ayalon di utara. Namun, lembah yang paling banyak ceritanya adalah Elah. Elah adalah tempat Saladin berlaga melawan para ksatria salib pada abad ke-12. Elah berperan penting dalam perang kaum Makabe melawan Suriah lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Dan yang paling terkenal, pada zaman Perjanjian Lama, Elah adalah medan tempat kerajaan Israel yang masih muda menghadapi tentara bangsa Filistin. Bangsa Filistin berasal dari Pulau Kreta di Laut Tengah. Sekarang masuk wilayah Yunani. Mereka bangsa pengarung samudra yang telah pindah ke Palestina dan menatap di sepanjang pantai. Bangsa Israel hidup bergerombol di pegunungan, di bawah kepemimpinan Raja Saul. Pada paruh kedua abad ke-11 sebelum Masehi, bangsa Filistin mulai bergerak ke timur, menyusuri dasar lembah Elah. Tujuan mereka adalah merebut pegunungan dekat Bethlehem dan membelah dua kerajaan Saul. Bangsa Filistin berpengalaman dalam perang dan berbahaya, serta merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Saul yang waspada langsung mengumpulkan rakyatnya dan bergegas turun gunung untuk menghadapi musuh. Pasukan Filistin mendirikan perkemahan di punggung selatan Elah. Pasukan Israel berkemah di sisi seberangnya, di punggung utara, sehingga kedua pasukan itu bisa saling pandang menyeberangi lembah. Kedua pihak sama-sama tidak berani maju lebih dulu. Menyerang lebih dulu berarti menuruni punggung bukit lalu menantang bahaya dengan mendaki bukit yang ditempati musuh. Akhirnya orang-orang Filistin kehabisan kesabaran. Mereka mengutus prajurit terhebat Filistin ke dasar lembah untuk memecah kebuntuan dengan bertarung satu lawan satu. Sang prajurit ialah seorang raksasa, tingginya minimal 2 meter, mengenakan helm perunggu dan zirah lengkap. Dia membawa lembing, tombak, dan pedang. Seorang bujang mendampinginya, membawakan perisai besar. Si raksasa menghadapi pasukan Israel dan berteriak menantang, "Pilihlah bagimu seseorang, dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika dia dapat berperang melawanku dan mengalahkanku, kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Kubu Israel ketakutan. Tak seorang pun bergerak maju. Siapa yang bisa menaklukkan musuh yang mengerikan itu? Lalu seorang bocah gembala yang tadinya turun dari Bethlehem untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya melangkah maju dan mengajukan diri. Saul pun menolak. Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawannya, sebab kamu masih muda. Sedangkan dia, sejak dari masa mudanya, sudah menjadi prajurit." Tapi si gembala bersikeras. Dia sudah pernah menghadapi lawan-lawan yang lebih ganas, katanya. Si gembala pun berkata, "Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya." Saul pun tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya membiarkan si bocah gembala berlari menyongsong si raksasa yang berdiri di dasar lembah. "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang," kata si raksasa ketika melihat lawannya tiba. Dan dimulailah salah satu pertarungan paling terkenal sepanjang sejarah,
Nama si raksasa itu adalah Goliat, dan si bocah gembala adalah Daud. David and Goliath adalah buku mengenai apa yang terjadi apabila orang biasa menghadapi raksasa. Raksasa yang saya maksud adalah segala macam lawan kuat, dari tentara dan prajurit perkasa sampai cacat, nasib buruk, dan penindasan. Tiap bab menceritakan kisah seseorang, terkenal atau tidak terkenal, biasa atau cemerlang, yang pernah menghadapi tantangan maha besar dan terpaksa menyikapinya. Haruskah saya bermain sesuai aturan atau mengikuti naluri? Haruskah saya bertahan atau menyerah? Haruskah saya memukul balik atau memaafkan? Lewat cerita-cerita tersebut, saya akan menjelajahi dua gagasan. Yang pertama adalah banyak hal yang kita anggap berharga di dunia ini muncul dari konflik-konflik tak seimbang semacam itu. Karena tindakan menghadapi tantangan yang maha besar menghasilkan kebesaran dan keindahan. Dan kedua, kita selalu memahami konflik semacam itu secara keliru. Kita salah membaca, kita salah menafsirkan. Raksasa bukanlah seperti yang kita duga. Ciri-ciri yang tampaknya memberi kekuatan kepada raksasa seringkali justru merupakan sumber kelemahan yang besar. Dan kenyataan menjadi pihak yang lemah atau underdog bisa mengubah orang dengan cara-cara yang sering kita tidak sadari. Membuka pintu dan menciptakan kesempatan. Mendidik dan mencerahkan, dan memungkinkan apa yang tadinya tidak terpikirkan. Kita butuh pedoman yang lebih baik untuk menghadapi raksasa, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk mengawali perjalanan itu daripada pertarungan epik antara Daud dan Goliat 3000 tahun lalu di Lembah Elah. Ketika Goliat berseru kepada pasukan Israel, dia menantang bertarung satu lawan satu. Itu adalah kebiasaan di dunia zaman dulu. Dua kubu yang berseteru mencoba menghindari banjir darah akibat pertempuran terbuka dengan memilih seorang petarung untuk mewakili tiap kubu dalam duel. Contoh penulis sejarah Romawi abad pertama sebelum Masehi, Quintus Claudius Quadrigarius, menceritakan satu pertarungan terkenal. Ketika seorang prajurit Galia mengejek lawan-lawan Romawinya. Tindakan itu langsung membuat gusar seorang pemuda keturunan Ningrat, Titus Manlius, tulis Quadrigarius. Titus menantang seorang Galia berduel. Dia melangkah maju dan tidak rela membiarkan harga diri Romawi diinjak-injak seorang Galia. Dengan bersenjatakan pedang Spanyol dan perisai legioner, dia menghadapi seorang Galia. Pertarungan mereka berdua terjadi di atas jembatan di Sungai Anio, disaksikan pasukan kedua pihak yang bersiaga. Mereka pun saling berhadapan. Si Galia, sebagaimana cara bertarung biasanya, menyorongkan perisai dan menunggu serangan. Manlius yang lebih mengandalkan keberanian daripada keahlian, mengadu perisai dengan perisai dan membuat si Galia kehilangan keseimbangan. Ketika si Galia mencoba kembali ke posisinya, Manlius kembali mendesakkan perisainya dan membuat lawannya makin goyah. Dengan demikian, Manlius bisa menghindari pedang si Galia dan menusuk dada lawan dengan pedang Spanyolnya. Sesudah menghabisi musuhnya, Manlius memenggal kepala dan mencabut lidah si Galia, lalu mengalungkan lidah yang berdarah-darah itu di lehernya sendiri. Seperti itulah yang diharapkan Goliat, seorang petarung seperti dirinya yang maju untuk berduel langsung. Dia tidak pernah mengira pertarungannya akan berlangsung dengan cara yang berbeda, dan dia telah mempersiapkan diri untuk berduel langsung. Untuk melindungi tubuh dari hantaman, Goliat memakai baju dengan ratusan keping perunggu yang saling tumpang tindih. Baju zirah itu melindungi sampai lengan dan pahanya, dan barangkali beratnya di atas 100 pon. Betis dan kakinya dilindungi lempeng-lempeng perunggu. Kepalanya dilindungi helm logam yang berat. Dia membawa 3 senjata, masing-masing dikhususkan untuk pertempuran jarak dekat. Dia membawa lembing yang seluruhnya terbuat dari perunggu, yang bisa menembus perisai dan zirah. Dia menyandang pedang di pinggang, dan senjata utamanya adalah tombak jarak pendek dengan gagang longgam, seperti balok tukang tenun. Tombak itu bertali dan berpemberat, sehingga bisa dilontarkan dengan kuat dan akurat. Sebagaimana ditulis ahli sejarah, Moshe Garshel, bagi orang-orang Israel,
Tombak yang luar biasa itu dengan gagang yang berat, ditambah mata besi yang panjang, serta berat juga, apabila dilontarkan oleh lengan Goliat yang perkasa, sepertinya bisa menembus semua perisai dengan zirah perunggu. Bisakah Anda lihat mengapa tidak ada orang Israel yang berani menghadapi Goliat? Lalu Daud tampil. Saul meminjamkan pedang dan zirah supaya setidaknya bocah itu bisa mengimbangi. Tapi Daud menolak. Daud berkata, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakainya, sebab aku belum pernah mencobanya." Dia malah memungut 5 batu yang mulus dan membawa batu-batu itu ke dalam tas yang disandangnya. Lalu dia turun ke lembah, membawa tongkat gembala. Goliat memandang bocah yang menghampirinya dan merasa terhina. Dia berharap bertarung melawan pejuang kawakan, tapi dia malah menghadapi seorang gembala, yaitu seorang bocah dengan pekerjaan yang berderajat rendah, yang tampaknya akan menggunakan tongkat gembala sebagai senjata untuk menghadapi pedangnya. Goliat pun berkata sambil menunjuk ke tongkat Daud, "Apakah aku ini anjing, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat?" Yang terjadi berikutnya telah melegenda. Daud mengambil batu dan menaruhnya di ketapel, lalu melontarkan batu itu ke dahi Goliat yang tidak terlindungi. Goliat jatuh terkapar. Daud pun berlari mendekatinya, mengambil pedang si raksasa dan memenggal kepala Goliat. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Kata cerita dalam Alkitab, pertempuran itu dimenangi secara ajaib oleh si lemah yang semestinya tidak bisa menang. Itulah cara kita menyampaikan cerita tersebut selama berabad-abad. Begitulah caranya frasa Daud dan Goliat masuk ke bahasa kita sebagai kiasan untuk kemenangan yang tidak terduga. Dan yang jadi masalah dengan versi itu adalah hampir semua bagiannya keliru. Tentara zaman dulu punya 3 jenis petarung. Yang pertama adalah kavaleri, yaitu prajurit bersenjata di atas kuda atau kereta perang. Yang kedua adalah infanteri, prajurit yang berjalan kaki, memiliki zirah dan membawa pedang dan berperisai. Yang ketiga adalah prajurit proyektil atau sekarang disebut artileri, yaitu pemanah dan pelontar batu. Pelontar batu bersenjatakan ketapel, yang berupa kantong kulit dengan tali panjang di kedua sisinya. Batu atau bola timah dimasukkan ke kantong, lalu kantong diayun-ayun memutar, makin lama makin kencang, sampai akhirnya satu tali dilepas sehingga batu terlontar. Melontarkan batu butuh keahlian tinggi dan banyak latihan. Namun, di tangan pelontar berpengalaman, ketapel menjadi senjata yang mematikan. Lukisan-lukisan dari zaman pertengahan menunjukkan pelontar yang lontaran batunya bisa mengenai burung terbang. Para pelontar Irlandia konon bisa mengenai koin pada jarak sejauh mata mereka bisa memandang. Dan di kitab Hakim-Hakim, Perjanjian Lama, pelontar batu disebut tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Pelontar batu berpengalaman dapat membunuh atau mencederai sasaran yang berjarak sampai sekitar 180 meter. Bangsa Romawi bahkan punya catut khusus untuk mencabut batu yang tertanam di tubuh prajurit yang kena lontaran. Bayangkan, berdiri di depan pitcher Major League Baseball selagi dia melontarkan bola ke kepala Anda. Itulah rasanya menghadapi pelontar batu. Hanya saja, yang dilempar bukan bola dari gabus dan kulit, melainkan batu padat. Ahli sejarah Baruch Halpern berpendapat pelontar batu sangat penting dalam peperangan zaman dulu. Dan ketiga jenis petarung saling mengimbangi seperti permainan batu, gunting, dan kertas. Dengan tombak panjang dan zirah, infanteri bisa mengalahkan kavaleri. Kavaleri bisa mengalahkan prajurit-prajurit proyektil karena kuda terlalu cepat untuk dibidik. Dan prajurit proyektil bisa mengalahkan infanteri karena prajurit infanteri yang dibebani zirah menjadi sasaran empuk pelontar batu yang menyerang dari jarak jauh. Itulah sebabnya serangan pasukan Athena ke Sisilia dalam perang Peloponnesia gagal, tulis Halpern. Thukydides menjabarkan secara panjang lebar sebagaimana infanteri berat Athena dihabisi di pegunungan oleh infanteri ringan lokal, terutama dengan pelontar batu. Goliat seorang prajurit infanteri berat.
dia berpikir akan terlibat duel dengan sesama prajurit infanteri berat, sebagaimana Titus Manlius dan si prajurit Gallia tadi. Ketika dia berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Kuncinya adalah hadapilah. Maksudnya, hadapilah aku, supaya kita bisa bertarung jarak dekat. Ketika Saul mencoba meminjamkan zirah dan pedang kepada Daud, dia punya dugaan yang sama. Saul menganggap Daud akan bertarung jarak dekat dengan Goliat. Namun, Daud tidak berniat mengikuti tata cara pertarungan satu lawan satu. Ketika memberitahu Saul bahwa dia pernah membunuh singa dan beruang, Daud bukan hanya menunjukkan keberaniannya, melainkan juga menjelaskan sesuatu, bahwa dia berniat melawan Goliat sebagaimana dia melawan binatang liar, sebagai prajurit pelontar. Daud berlari ke arah Goliat, karena tanpa dibebani zirah, dia menjadi cepat dan gesit. Dia menaruh batu dalam ketapel, lalu memutar-mutar ketapel. Makin lama, makin cepat, hingga 6-7 putaran per detik, mengincar dahi Goliat, satu-satunya titik lemah si raksasa. Ethan Hirsch, pakar balistik tentara pertahanan Israel, baru-baru ini membuat perhitungan yang menunjukkan bahwa batu berukuran biasa yang dilontarkan pelontar ahli pada jarak 35 meter bakal menghajar kepala Goliat dengan kecepatan 34 meter per detik. Itu cukup untuk menembus tengkorak dan membuat Goliat pingsan atau tewas. Kecepatan itu setara dengan tembakan pistol modern berukuran sedang. Tulis Hirsch, kami dapati bahwa Daud dapat melontar batu sampai mengenai Goliat dalam waktu tidak sampai 1 detik. Waktunya sangat singkat, sehingga Goliat tidak bakal sempat melindungi diri ataupun bergerak. Apa yang dilakukan Goliat? Dia membawa zirah seberat 100 pon. Dia siap menghadapi pertarungan jarak dekat. Ketika dia bisa berdiri sambil menangkis pukulan dengan zirah dan menikam dengan tombak. Dia melihat Daud mendekat, pertama sambil mencemooh, lalu dengan kaget, kemudian kiranya dengan rasa ngeri. Selagi dia menyadari bahwa pertarungan yang dia nantikan telah berubah bentuk. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing," kata Daud kepada Goliat. "Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dalam tubuhmu, supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkanmu ke dalam tangan kami." 2 kali Daud menyebut-nyebut pedang dan lembing Goliat, seolah menegaskan bahwa betapa berbeda niatnya. Lalu Daud merogoh tasnya mengambil batu, dan ketika itu tidak seorang pun yang menonton di kedua sisi lembah akan menganggap Daud tidak bisa menang. Daud seorang pelontar, dan pelontar selalu mengalahkan infanteri. Peluang Goliat mengalahkan Daud, tulis ahli sejarah Robert Dohrenwein, sama dengan peluang sembarang prajurit zaman perunggu bersenjatakan pedang mengalahkan lawan bersenjata pistol otomatis kaliber 45. Mengapa ada banyak kesalahpahaman seputar hari itu di Lembah Elah? Boleh dikatakan, duel itu menganggap kesalahan asumsi kita mengenai kekuatan. Alasan Raja Saul meragukan Daud adalah karena Daud bertubuh kecil, sedangkan Goliat itu raksasa. Saul menganggap kekuatan itu disebabkan ukuran fisik. Dia tidak mafhum bahwa kekuatan itu bisa berasal dari sumber lain, dengan melanggar aturan, menggantikan tenaga dengan kecepatan dan kejutan. Bukan hanya Saul yang keliru. Di halaman-halaman berikut, saya akan menjelaskan bahwa kita terus membuat kesalahan itu sekarang. Dan konsekuensi bagi segalanya, dari cara kita mendidik anak sampai cara kita menghadapi kejahatan dan kekacauan. Tapi, ada perkara kedua yang lebih mendalam dalam hal ini. Saul dan orang-orang Israel mengira mereka tahu siapa itu Goliat. Mereka mengukur tubuhnya dan menyimpulkan apa yang bisa dilakukannya. Tapi mereka tidak benar-benar melihatnya. Sebenarnya, perilaku Goliat cukup membingungkan. Seharusnya dia prajurit perkasa,
tapi tingkahnya tidak mencerminkan itu. Dia turun ke lembah ditemani seseorang. Seorang bujang yang berjalan di depannya membawa perisai. Pada zaman dulu, pembawa perisai sering menemani pemanah dalam pertempuran. Karena prajurit yang menggunakan busur panah tidak bisa memegang pelindung sendiri. Tapi mengapa Goliat, orang yang menantang bertempur adu pedang 1 lawan 1, perlu dibantu orang lain yang membawa perisai? Lagi pula, mengapa dia menantang Daud? Hadapilah aku. Mengapa bukan dia yang mendatangi Daud? Cerita Alkitab menunjukkan betapa lambatnya Goliat bergerak. Dan itu aneh bagi seseorang yang disebut-sebut prajurit berkekuatan maha besar. Dan kenapa juga Goliat tidak cepat menanggapi larinya Daud ketika mendekat tanpa membawa pedang atau perisah atau zirah. Ketika pertama kali melihat Daud, reaksi pertamanya adalah merasa terhina, padahal seharusnya dia takut. Tampaknya dia tidak sadar apa yang sedang terjadi. Bahkan ada komentar ganjil sesudah dia melihat Daud membawa tongkat gembala. Apakah aku ini anjing, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat? Tongkat-tongkat? Daud hanya menggenggam 1 tongkat. Sekarang, banyak pakar kedokteran yang percaya bahwa Goliat menghadapi kondisi medis yang serius. Dia seperti seseorang yang menderita apa yang disebut akromegali, atau penyakit akibat tumor jinak di kelenjar pituitari. Tumor itu menyebabkan produksi berlebihan hormon pertumbuhan, yang kiranya menjelaskan ukuran Goliat yang luar biasa. Orang yang paling jangkung sepanjang sejarah, Robert Wadlow, menderita akromegali. Ketika meninggal, tingginya 2,7 meter, dan dia sebenarnya masih bisa tumbuh lebih tinggi. Selain itu, salah satu efek samping akromegali adalah masalah penglihatan. Tumor pituitari bisa tumbuh hingga mengimpit saraf mata, sehingga menyebabkan penderita akromegali mengalami penglihatan yang terbatas dan diplopia, atau penglihatan ganda. Mengapa Goliat didampingi bujang ke dasar lembah? Karena si bujang adalah penuntunnya. Mengapa dia bergerak lambat? Karena dunia yang dipandangnya tidak jelas. Mengapa dia lama sekali menyadari bahwa Daud sudah mengubah permainan? Karena dia tidak melihat Daud sampai Daud berjarak yang dekat. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang, teriaknya. Dan dalam seruan itu terdapat petunjuk mengenai kelemahannya. Aku ingin menghadapi aku karena aku tak bisa menemukan kamu. Dan juga, apakah aku ini anjing, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat? Yang tadinya tidak terjelaskan, Daud hanya membawa 1 tongkat. Goliat melihat 2. Yang dilihat pasukan Israel dari atas punggung bukit adalah raksasa yang menakutkan. Kenyataannya, ukuran si raksasa adalah sumber kelemahan terbesarnya juga. Ada hikmah yang kuat di dalamnya bagi segala pertarungan melawan semua jenis raksasa. Yang kuat tidak selalu benar-benar kuat. Daud berlari menuju Goliat, diperkuat oleh keberanian dan keyakinan. Goliat tidak bisa melihat musuhnya mendekat. Dia pun tumbang karena terlalu besar, lamban, dan rabun untuk memahami bahwa keadaan telah terbalik. Selama ini, kita telah bercerita secara keliru. David dan Goliat berusaha meluruskannya. Nah, itu tadi pengantar dari buku Malcolm Gladwell, David and Goliath, dan kita akan lanjutkan bagian 1 dari buku ini, yaitu kekuatan dalam kelemahan dan kelemahan dalam kekuatan di video berikutnya.